Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Habib Irawan. Saya di sini akan menjelaskan paham-paham besar dunia, liberalisme, sosialisme, panislamisme, demokrasi, dan nasionalisme. Pertama, paham-paham besar dunia seperti liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan islamisme, dan nasionalisme awal mulanya lahir berkembang di Eropa dan Amerika, kemudian menjalar ke Asia dan Afrika, sampailah kemudian ke Indonesia. Perkembangan paham-paham di Indonesia kemudian menimbulkan aspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme. Bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme dan imperialisme, sehingga lahirlah perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi politik. Pertama, liberalisme. Istilah liberalisme berasal dari kata liberté dari Prancis yang artinya kebebasan. Dalam bahasa Inggris disebut liberty. Dengan demikian, liberalisme adalah paham yang mengutamakan adanya kebebasan individu dalam segala aspek kehidupan. Paham liberalisme adalah sebuah pemikiran filsafat dan mengekang pentingnya pengakuan dan penghormatan ke kebebasan individu. Kemudian liberalisme menjadi sebuah ideologi oleh kelompok masyarakat sebagai cara mencapai suatu tujuan yang ideal. Sebagai suatu ideologi politik, liberalisme lahir pertama kali di Prancis pada saat menjelang revolusi Prancis. Akan tetapi, sebagai suatu gerakan, liberalisme sudah ada sejak zaman Renaissance, di mana pada saat itu ada usaha untuk memperjuangkan kebebasan diri dari keadaan yang diciptakan oleh gereja atau agama yang dikenal sebagai abad kegelapan. Yang kedua, sosialisme. Sosialisme berasal dari kata sosius atau sosial yang artinya masyarakat. Sosialisme yaitu paham yang menghendaki kewujudnya suatu masyarakat yang disusun secara kolektif agar menjadi suatu masyarakat yang bahagia. Jadi sosialisme menitik beratkan perjuangannya kepada masyarakat. Sosialisme lahir sebagai reaksi terhadap liberalisme pada abad ke-19. Pengembangan paham liberalisme adalah kaum middle class yang oleh Karl Marx disebut kaum bourgeois. Tokoh-tokoh pendukung paham sosialisme antara lain Thomas More, Robert Owen, Comte de Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanche, dan Pierre Joseph Proudhon. Mereka mendapat sebuah sebutan sosialis utopis atau penganut sosialisme utopia. Selain itu, dikenal pula sosialisme ilmiah dengan tokohnya adalah Friedrich Engels dan Karl Marx dengan ajarannya yang dikenal Marxisme.
Dalam ajaran Maximus yaitu menjadi perbedaan mendasar dalam masyarakat dan dalam hubungan kepemilihan. Hubungan tersebut selalu mengarah adanya pertentangan kelas antara pemilik modal dan bukan pemilik, yang kemudian menimbulkan ketegangan dan memuncak menjadi revolusi. Yang ketiga yaitu nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Paham nasionalisme ialah perasaan cinta terhadap bangsa dan tanah air yang ditimbulkan oleh perasaan tradisi yang berkaitan dengan sejarah, agama, bangsa, kebudayaan, pemerintah, tempat tinggal, dan keinginan untuk mempertahankan serta mengembangkan tradisinya sebagai milik bersama dari anggota bangsa itu sebagai satu kesatuan bangsa. Dalam nasionalisme lahir di Eropa sebagai reaksi atas penguasaan daerah-daerah di Eropa oleh Napoleon Bonaparte 1804 sampai 1815. Pada saat itu tumbuh sebagai nasionalisme dari bangsa-bangsa di Eropa untuk membebaskan tanah airnya dari cengkeraman kekuasaan Napoleon Bonaparte dari Prancis, sehingga setelah memperoleh keberhasilan maka berdiri negara-negara baru di Eropa yang berdasarkan alasan kebangsaan nation, seperti Belgia yang memisahkan diri dari Belanda. Oleh karena semangat dan didorong mendirikan negara, maka Giuseppe Mazzini, Camillo Cavour, dan Giuseppe Garibaldi mendirikan negara Italia Bersatu Jerman pada tahun 1815. Berhasil mempersatukan oleh Otto von Bismarck. Beberapa tokoh pencetus dalam nasionalisme antara lain Joseph Ernest Renan, Otto Bauer, Hans Kohn, dan Louis Singer. Pan-Islamisme sebagai suatu paham lahir di dunia timur yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam sedunia. Paham ini bermula dari gagasan Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897 dan pernah secara samar-samar dicetuskan oleh At-Tahtawi 1801 sampai 1873. Seorang tokoh pembaharu Islam di Mesir ada dua gagasan dalam pandangan At-Tahtawi, yaitu Islam dan patriotisme. Menurutnya, antara ide Islam dan patriotisme tidak bertentangan. Dua ide tersebut kemudian menjelma menjadi dua bentuk persaudaraan, yaitu persaudaraan ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan ukhuwah wataniyah, kondisi dunia Islam yang menjadi permainan politik bangsa
Barat, kemudian melahirkan obsesi yang kuat dalam dirinya untuk menggalang dan mewujudkan upaya penyatuan dunia Islam yang disebut Pan-Islamisme. Dalam perkembangan paham ini memperoleh dukungan dari hampir semua tokoh Islam dan tokoh-tokoh intelektual sepanjang abad ke-19 sampai 20. Pan-Islamisme juga telah memberikan inspirasi bagi lahirnya banyak negara Islam dan gerakan-gerakan nasionalisme atau kebangsaan. Yang terakhir yaitu demokrasi. Demokrasi dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintah. Demokrasi dapat diartikan pemerintah rakyat yang mengandung maksud pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan rakyat untuk rakyat. Pada awalnya sistem pemerintah demokrasi muncul dan berkembang di polis Athena Yunani kuno. Saat itu keputusan politik penting melibatkan seluruh warga secara langsung. Pelaksanaan demokrasi secara langsung ini dapat dilaksanakan secara wilayah dan tidak luas, dan jumlah penduduk yang masih sedikit. Pada masyarakat modern, demokrasi dilaksanakan tidak secara langsung, tetapi melalui wakil-wakilnya yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Sistem demokrasi semacam ini semakin berkembang pada akhir abad 19, yaitu pada jumlah penduduk semakin banyak, wilayah negara luas, perbedaan sama anggota masyarakat yang semakin tajam dan semakin kompleks masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. Jadi segitu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.